Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita kembali di dalam majelis ini, Allah tambahkan rahmat, berikan ilmu yang bermanfaat, terlebih dalam bacaan Al-Quran kita yang masih banyak kekurangan. InsyaAllah malam ini akan kita lanjutkan kajian kita Tahsinul Quran, masih pada surat Al-Muzammil, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji sampai dengan ayat yang ke-12. Malam ini insyaAllah akan kita kaji dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Baik jemaah, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'aman dza ghuswatin وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Baik, diawali dengan huruf waw, makhrajnya syafatan, bibir dihimpun ke depan. Wa, wi, wu, bukan anteng wa, sehingga bunyi huruf waw ini tipis ya. Wa po, wa tipis, berikutnya to hurufnya tebal ya. Wa pastikan bunyinya ringan ya, tipis. To baru tebal. Jangan ketika mengucapkan wa yang tipis ikut-ikutan menjadi tebal karena terpengaruh bunyi to. Bukan woto, wanya ikut tebal, padahal yang tebal po, sedangkan waw tetap huruf tipis. Wato, po sifatnya syiddah ya. Ini hibas sautik dan suaranya kuat. Kuat maksudnya tekanan hurufnya sehingga tidak ada nafas yang mengalir ya, bukan wato, bukan wato, bukan lemah, wato, to kuat ya, tekanan pada makhrajnya. Wa ta'aman dza, mengucapkan fathah tanwin kita samarkan pada huruf dzal, mengucapkan man sudah siap pada makhraj dzal ya, tempelkan ujung lidah bertemu ujung gigi sari atas. Wa ta'aman dza ghussa, tebal, langsung kita tekan pada huruf shad yang bertasydid. Ghussa, yang pertama ketika menekan huruf shad ini yang pasti tampak sifatnya yaitu hamas ya, jarayanun nafs, alirkan nafas ya. Nafas mengalir. Setelah itu huruf so tebal, sifatnya isti'la, suaranya terangkat ya. Lidah bagian pangkal naik, suaranya terangkat, bunyi yang keluar tebal. Berikutnya kasrah tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Kasrah tanwin tin, langsung kita masukkan pada huruf waw. Setelah itu disempurnakan bunyi dengungnya. Jadi bukan langsung ghuswatin wa'adha, tetapi ghuswatin ditahan
dihimpun bibir serta dengungkan. Ghuswati wa adzaban hati-hati mengucapkan ain ya, lunak saja, keluar dari wasabul halqi, ada tekanan pada tengah tenggorokan. Lunak. Wa adzaban alima. Nah, ketika mengucapkan hamzah pada lafaz alima justru tidak boleh lemah, hamzah syiddah kuat, bukan azaban aini, bukan ainima, azaban alima. Berikutnya ma ada harokat fathah tanwin yang dibaca waqaf, maka di sini ada mad iwad. Aliman maka kita baca fathah biasa dan dipanjangkan cukup satu alif atau dua harokat. Azaban alima, tidak boleh lebih dari satu alif. Baik, kita ulang bersama. Wa ta'aman dza uswati wa azaban alima. Baik. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Baik. Ada waw sukun yang sebelumnya baris fathah ya, harful lin ya, ringan saja. Dihimpun sempurna bibirnya sehingga bunyi yang keluar benar-benar yau, bukan miring yauma, bukan yauma tetapi yauma. Yauma ra sukun sebelumnya ada fathah, maka getarkan bunyi ra tapi getarannya tafkhim ya, tebal. Yauma tarjuful ardu ya, getaran ra-nya ini terangkat ya, tebal ya, tidak usah melibatkan bibir. Tidak usah ditarik ke depan bibirnya, cukup lisan saja yang terangkat dan bergetar. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasirsa ya, pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi sari atas. Ujung lidah sedikit keluar ya, ada sifat hamas yang menyertainya, ada nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Kasi bukan kasi ya, kasi lebih tipis daripada sin. Kasiban, fathah tanwin bertemu mim langsung kita idghamkan pada huruf mim dan didengungkan. Kasiban mahila, sampaikan pada makhrajnya aqsal halqi, tenggorokan bawah. Mahila, bukan mail, bukan maila. Mahila. La dibaca satu alif atau dua harokat ya. Baik, kita ulang bersama. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Bersama. Inna
alaikum karena cukup panjang ya. Inna ada nun tasydid ya, gunnah atau gunnah musyaddadah, ditahan, tidak keburu ya, ditahan dan sempurnakan dengungnya. Adapun nun tasydid di sini tingkatan dengungnya akmal, dengungnya paling sempurna ya. Sampai terasa dengung yang nyaman di rongga hidung atau al-khaysyu. Ya, bukan inna, nah, belum sempurna dengungnya. Inna, setelah dengung panjangkan 2 alif atau 4 harokat, atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Inna ro-nya bergetar tebal. Arsalna, kembali kita panjangkan 2 alif atau 2 kali ayun ya, ada mad jaiz munfasil. Arsalna ilaikum rasulan, lam fathah tanwin berhadapan dengan shin ikhfa, mengucapkan lan kita samarkan, kita siapkan pada huruf shin. Rasulan siap pada huruf shin. Rasulan syahidan alaikum, huruf ain lunak saja, bukan alaikum, alaikum, alaikum ya. Sekali lagi bersama, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, alaikum kama, mad jaiz munfasil kita upayakan panjang 2 alif atau 2 ayun. Kama getaran ro-nya tebal ya, terangkat naik arsalna, kembali kita panjangkan 2 ayun. Arsalna ila ra sukun, sebelumnya ada baris kasrah ya. Ra-nya bergetar namun tartik ya, tipis, ringan, bukan bukan nah, ringan saja. Fir'auna rasula, su dengan la panjangnya sama-sama 1 alif. Baik, sekali lagi, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, fa'asa rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa diawali dengan huruf fa, makhrajnya ujung gigi bertemu bibir bawah ya, tepatnya ujung gigi bertemu bibir bawah bagian tengah ya. Sifat yang mengiringinya hamas ya, jaroyanun nafas, alirkan nafas,
fa fi fa'a fa'a. Nah, lunak saja ain. Fa'a huruf shad kita jaga ketebalannya ya, sifatnya isti'la, suaranya terangkat ke langit-langit. Fa'a fir ra bergetar namun tipis. Fir'aun nur ra tasydid ditekan membacanya ya. Nur ya, tebal bunyinya karena barisnya fathah. Fir'aun rasul fa'akhadna. Hati-hati ketika mengucapkan dzal yang bersukun ya. Jangan dibaca desis ya, atau hamas fa'akhadz. Nah, tidak ada desis atau nafas yang mengalir. Namun sifat pada dzal ini ketika sukun rakhawah ya, yaitu jarayan shaut ya, mengalirnya suara huruf. Fa'akhal ya, bukan desis yang mengalir tapi bunyi suara hurufnya ya, masih jalan. Jadi bukan fa'akhadna tetapi fa'akhalna ini sifat rakhawah dari huruf dzal. Fa'akhalnahu ada tanwin fathah langsung kita masukkan pada huruf waw. Dihimpun bibir serta sempurnakan bunyi dengungnya. Baik, sekali lagi. Fa'asa fir'aun rasul fa'akhalnahu akhdaw. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل diawali huruf fa ada hamas ya, nafas yang mengalir. Fa kaifa tattaqu huruf ta tasydid di nabra saja. Tattaqu ditekan. Tattaqu huruf qaf syiddah kuat tekanan saat mengucapkan hurufnya, bukan lemah, tidak ada desis yang mengalir ketika mengucapkannya. Jangan tattaqu taku bukan ku o qi u kuat. Fa kaifa tattaquna in nun sukun bertemu kaf ada hukum ikhfa. Mengucapkan nun sukun langsung kita samarkan pada huruf kaf, masuk pada makhraj kaf sehingga bunyi yang keluar ada bunyi eng ya. Dengung dengungnya ringan saja. Kafal kembali ra-nya dibaca bergetar namun tebal. Kafartum yauman fathah tanwin langsung kita idghamkan pada ya dan didengungkan. Jangan lupa jim sukun sifatnya qalqalah dipantulkan. Yauma yaj'alul lul lam sukun tawassut ya, jangan dipantulkan. Yaj'alul lul jangan lepas ya, ditekan saja. Yaj'alul wildana huruf shin beda dengan sin ya, tekanan udaranya lebih nampak ya. Shi
bukan siba, tetapi menyebar tekanan udaranya. Wildana shiba. Ya, kita ulang. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba. Baik, berikutnya as-samaa'u munfatirun biha. As-samaa'u munfatirun biha. Baik, di sini kita gunakan hamzah wasal. Maka yang di situ tidak ada harokatnya, itu bunyinya as, ya. Bukan is atau us, tetapi as-sama'u. Adapun di bawahnya ada nun kecil, namanya nun wiqayah atau nun wasal. Itu tidak berfungsi ketika kita membacanya waqaf, kecuali kita membacanya wasal. Kita sambung ayat sebelumnya, maka nun itu berfungsi. Saya contohkan. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. Maka di ayat sebelumnya wildana shiban, yang sebelumnya fathah tanwin, maka menjadi fathah biasa. Nashiba, lalu dilanjutkan dengan nun kecil di bawah ditambah harokat kasrah, bunyinya ni. Shibanis sama'u munfatirun bih. Nah, ini fungsi dari nun kecil atau nun wiqayah. Ketika kita nyambung bacanya, maka dia menjadi berfungsi. Nis sama bunyinya. Namun karena di ayat ke-17 kita berhenti atau waqaf, maka kita mengawalinya dengan bacaan atau bunyi as-sama'u. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Kana wa'duhu maf'ula. Kana ada ain sukun, maka di sini lebih tampak yaitu sifat yang menyertainya tawassut. Maka ain sukun suaranya jangan sampai putus atau terhenti, bukan duhu, tapi alirkan ya, tawassut. Jarayanul juz'i li saut, mengalirnya sebagian suara. Wa'duhu maf'ula. Huruf fa sukun sifatnya hamas, ada nafas yang mengalir. Maf'ula. La di sini lam berharokat fathah dan maf'ulan karena dia dibaca waqaf berhenti ya, maka lan fathah tanwin menjadi fathah biasa dan dipanjangkan satu alif ya, tidak lebih. Ini namanya mad iwad. Maf'ula, cukup satu alif atau satu ayun. Baik, berikutnya inna hadhihi tadhkirah. Nun tasydid ada gunnah musyaddadah, ditahan, jangan keburu dan sempurnakan bunyi dengungnya. Inna hadhihi zal sukun ya, hati-hati dalam mengucapkannya, jangan sampai suaranya putus ya atau tersentak. Tidak terhenti suaranya. Karena zal sukun di sini tampak sifat yang menyertainya yaitu rakhawah. Jaroyan saut inda mururihi fil makhraj. Jadi alirkan bunyi hurufnya. Tidak tadkirah tetapi nah, ini sifat rakhawah.
tadhkirah. Qirah ditutup dengan harokat ta marbutoh yang sebelumnya tadhkiratun, karena kita waqaf berhenti di situ maka tun menjadi huruf ha biasa ya. Tadhkirah rah ya. Alirkan suara hurufnya ya. Inna hadhihi tadhkirah. Baik, berikutnya faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Faman, ketika mengucapkan nun sukun kita samarkan pada huruf yang ada di depannya, yaitu huruf shin ya, ikhfa namanya. Jadi ketika menyamarkan bunyi nun sukun pada huruf shin ada suara dengung. Hati-hati mengucapkan shin, mohon dibedakan dengan ketika mengucapkan sin, bukan faman sa. Nah, tapi shin di sini ada sifat tafashi, intishar riha fil fami, suara atau nafasnya menyebar di dalam mulut kita. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi, panjangkan satu alif, ada mad silah qasira. Rabbihi sabila. Bi dengan la panjangnya sama, jadi bukan sabilan ya. Fathah tanwin menjadi fathah biasa karena dibaca waqaf, mad iwad namanya, panjangnya cukup satu alif atau satu ayun saja. Baik, sekali lagi, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, selesai sudah sampai dengan ayat ke-19. Ini saatnya kita baca satu-satu masing-masing 3 ayat sambil kita koreksi apabila ada kekurangan.